Baik sahabat Hutsos, kali ini saya akan menyampaikan tentang tips dan cara penandaan batas izin perhutanan sosial secara sederhana. Sebelum membahas lebih jauh tentang teknis penandaan batas, saya akan mengulas dulu beberapa situasi yang dihadapi sebelum melakukan penandaan batas. Di antaranya, kita perlu menyepakati batas izin jika terdapat 4 situasi sebagai berikut. Yang pertama, situasinya jika izin perhutanan sosial yang sudah diterima itu berbatasan langsung dengan izin kehutanan. Yang kedua, situasinya jika izin perhutanan sosial yang sudah diterima berbatasan langsung dengan izin non-kehutanan. Yang ketiga, jika izin perhutanan sosial yang sudah diterima berbatasan langsung dengan lokasi yang sedang dikerjasamakan oleh KPH setempat. Dan yang keempat, situasinya jika izin perhutanan sosial yang diterima berbatasan atau terdapat pengelolaan oleh masyarakat di luar kelompok perhutanan sosial. Tambahan penjelasannya sebagai berikut. Jika izin perhutanan sosial berbatasan langsung dengan izin lain, baik izin bidang kehutanan maupun izin non-kehutanan, maka sebelum penandaan batas sebaiknya menyepakati batas terlebih dahulu dengan izin tetangganya. Kemudian, jika di dalam izin perhutanan sosial ada pihak lain yang memanfaatkan sumber daya kawasan, sebaiknya dilakukan kesepakatan pemanfaatan terlebih dahulu sebelum melakukan penandaan batas. Nah, yang terakhir, jika izin perhutanan sosial tidak berbatasan dengan izin lain dan tidak ada klaim pemanfaatan, penandaan batas dapat dilakukan langsung oleh pemegang izin. Baik, cara menyepakati batas tadi, sarananya melalui rapat kesepakatan batas. Apa itu rapat kesepakatan batas? Yaitu kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan langsung terhadap batas izin perhutanan sosial. Tujuan rapat kesepakatan batas ini yaitu menyepakati batas izin perhutanan sosial dengan izin lain yang berbatasan langsung di lapangan dan membahas peluang kerjasama yang diperlukan antar pemegang izin atau pengelola kawasan kerjasama dalam KPH. Lalu stakeholder kesepakatan batas ini siapa aja? Tergantung 4 situasi tadi. Yang pertama, situasinya misalkan izin perhutanan sosial berbatasan dengan izin kehutanan. Stakeholdernya diantaranya BPKH, ada KPH, BPSKL, Dinas Kehutanan Provinsi, Pokja PPS Provinsi, atau pihak lain yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Nah, kemudian sekarang stakeholder situasi kedua, jika izin perhutanan sosial itu berbatasan langsung dengan izin non-kehutanan. Siapa saja stakeholder untuk rapat kesepakatan batasnya? Ini diantaranya contohnya BPKH, ada KPH, BPSKL, Dinas Kehutanan, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi, Dinas PU Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten, PTSP Provinsi, BPN Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota setempat, camat, pemangku adat, atau stakeholder lain yang relevan sesuai dengan lokasi setempat. Kemudian situasi ketiga, jika izin perhutanan sosial berbatasan langsung dengan lokasi yang dikerjasamakan oleh KPH, stakeholdernya siapa saja nih untuk kesepakatan batasnya? Yaitu KPH, BPSKL, pihak pengelola kawasan kerjasama, atau pihak lain yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Nah, kemudian situasi keempat nih, jika izin perhutanan sosial itu di dalamnya ada masyarakat lain di luar kelompok yang mengelola di dalamnya. Ini rapat kesepakatan batasnya siapa aja stakeholdernya? Yaitu masyarakat pengelola lokasi yang berbatasan langsung atau di dalam lokasi izin, kemudian KPH, Dinas Kehutanan Provinsi, BPSKL, dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi. Baik, kemudian apa output dari rapat kesepakatan batas ini? Itu ada 2. Yang pertama, kesepakatan batas kawasan, yaitu berupa peta hasil kesepakatan. Yang kedua, itu rencana penandaan batas. Nah, di dalam rencana penandaan batas ini apa saja sih isinya? Pertama, ada peta rencana penandaan batas. Yang kedua, ada alat yang digunakan apa saja disepakati. Kemudian tanda batas yang akan digunakan juga disepakati. Kemudian tim penandaan batasnya disepakati dengan pihak-pihak yang berbatasan langsung. Kemudian waktu pelaksanaan penandaan batasnya juga disepakati kapan akan dilakukan. Kemudian pembiayaannya, nah ini penting.
Jadi kalau dengan berbatasan dengan izin lain, pembiayaan harus disepakati, bisa berbagi pembiayaan. Yang terakhir, peralatan dan bahan-bahan lain. Jadi memang ini harus disepakati bersama. Baik, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang teknis penandaan batas izin perhutanan sosial. Apa itu penandaan batas izin perhutanan sosial? Yaitu penandaan batas adalah proses yang dilakukan oleh pengelola izin PS untuk mengetahui, memastikan, dan menandai batas-batas areal izin di lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, memastikan dan menandai batas-batas izin perhutanan sosial dengan izin yang telah diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, mengamankan areal izin perhutanan sosial dari pihak lain dan mencegah konflik lahan. Selanjutnya, memudahkan pemegang izin perhutanan sosial dalam proses pendataan potensi, menyusun blok, dan menyusun perencanaan. Pada proses penandaan batas di lokasi izin perhutanan sosial yang berbatasan langsung dengan izin lainnya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penandaan batas dilaksanakan bersama perwakilan pemegang izin lain. Ini wajib. Karena apa? Supaya dilakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, penandaan batas tidak perlu dilakukan pada lokasi yang sudah terdapat tanda batas. Jadi cukup mengacu pada tanda batas yang sudah ada. Akan tetapi titik koordinat tetap dilakukan pencatatan. Dan yang ketiga, penandaan batas pada lokasi yang sudah terdapat tanda batas dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan izin lain dengan cara memasang tanda batas pada sisi dalam mengarah kepada lokasi izin PS berdampingan dengan patok batas yang sudah ada. Lalu apa nih alat dan bahan untuk penandaan batas? Yang pertama, peta izin perhutanan sosial dalam bentuk file PDF yang berkoordinat. Yang kedua, alat tulis untuk melakukan pengolahan pencatatan seperti penggaris, busur derajat, pensil, pulpen, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, handphone Android atau GPS sebagai alat untuk mencari dan menentukan lokasi. Yang keempat, kompas sebagai alat navigasi, kemudian meteran untuk mengukur jarak, kemudian parang untuk merintis, kemudian patok untuk penandaan batas. Apabila patok belum disiapkan, maka dapat digunakan cat atau plat kaleng atau tanda batas lainnya seperti tanda batas alam juga bisa. Kemudian telisit atau formulir penandaan batas yang dijadikan lampiran berita acara penandaan batas. Kemudian palu dan paku, kemudian alat dan bahan lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Pada tahap persiapan sebelum ke lapangan, kita akan membuat rencana titik penandaan batas menggunakan aplikasi Avenza Maps dan peta digital PDF untuk izin perhutanan sosial yang telah diunduh. Pemasangan aplikasi Avenza Maps pada handphone Android dilakukan membuka peta digital PDF yang telah diunduh pada Avenza Maps dengan cara klik tanda add atau berupa tanda tambah, masuk ke bagian unduh atau impor peta, dan impor peta PDF tersebut dari lokasi penyimpanan di handphone. Setelah itu, file peta tersebut dibuka. Penggunaan Avenza Maps ini menggunakan GPS dari handphone dan dapat digunakan dalam kondisi offline atau tanpa sinyal telekomunikasi. Pembuatan titik awal sebagai titik ikat, dipilih area yang terdekat untuk dapat diakses. Lakukan dengan mengetuk simbol waypoint berupa garis bulat. Akan masuk ke menu judul dan tulis sebagai tanda tempat 1 dan klik tanda betul.
Kemudian kita harus ukur untuk rencana titik selanjutnya dengan cara klik menu kanan bawah berupa titik 3. Untuk jarak antar titik, silahkan disesuaikan dengan luasan izin perhutanan sosial. Bisa dari rentang 200 meter sampai 500 meter. Dan penentuan rencana titik penandaan batas menyesuaikan pola batas perizinan. Bagian sudut pada perizinan adalah penting untuk dilakukan penandaan batas. Untuk pengukuran dilakukan dengan cara ketuk di simbol waypoint titik awal, kemudian geser di batas izin pada garis di peta, dan klik tanda betul di kanan bawah. Apabila jaraknya sudah cukup, misal 250 meter, setelah garis disimpan, silahkan ketuk simbol waypoint dan tulis sebagai tanda tempat 2. Lakukanlah proses pembuatan rencana titik penandaan batas ini di sepanjang garis batas kawasan izin perhutanan sosial sampai temu gelang ke tanda tempat 1. Demikian pembuatan rencana titik batas. Dari rencana titik penandaan batas tersebut, selanjutnya koordinat tersebut akan disalin di patok penandaan batas. Ini adalah hasil peta rencana penandaan batas yang telah kita buat. Selanjutnya, kita akan menggunakan peta ini sebagai acuan penandaan batas. Untuk penandaan batas di lapangan, tim penandaan batas terdiri atas 3 orang dengan pembagian tugas sebagai berikut. 1 orang pengoperasi Avenza Maps, 1 orang sebagai tim rintis, dan 1 orang akan membantu dalam pemasangan patok. Pastikan persiapan lapangan berupa alat dan bahan dalam kondisi baik dan maksimal. Dengan menggunakan Avenza Maps, kita akan menuju lokasi rencana titik awal untuk rencana penandaan batas. Silahkan masuk ke aplikasi, klik kanan bawah, masuk ke menu bernavigasi ke tujuan, masuk ke fitur bernavigasi ke tanda tempat, pilih dan tekan tanda tempat 1, dan navigasi akan tampil kompas sebagai penanda arah dan jarak. Silahkan selanjutnya kita akan mengikuti panah biru, disesuaikan sebagai lokasi yang dituju. Akan terlihat juga jarak dan kecepatan menuju lokasi tersebut. Tuju lokasi tersebut sebagai rencana titik awal. Kita telah sampai di lokasi tanda tempat 1. Silahkan klik hentikan navigasi
dan kemudian lakukan pemasangan patok penanda batas pertama. Selanjutnya kita akan melakukan pemberian kode pada plang dengan cara kode tanda tempat pertama yaitu 01, kemudian kode izin adalah HD sebagai hutan desa, dan kemudian kode desa Balukon adalah BLK. Dan kita menulis titik koordinat 1 derajat 55 menit 45,7 detik lintang selatan dan 113 derajat 58 menit 57,2 detik bujur timur sesuai dengan koordinat tanda tempat 1. Selanjutnya kita akan mengambil foto lokasi 1. Ambil gambar untuk pelengkap keterangan tanda batas 1 dengan cara tekan simbol tanda tempat 1, kemudian klik foto sebagai keterangan bukti foto dengan pengambilan kamera handphone setelah pemasangan tanda batas. Foto tersebut akan menjadi lampiran keterangan pada tanda batas 1. Kemudian kembali ke layar awal. Selanjutnya kita akan mengisi form penandaan batas dengan informasi nomor patok, koordinat, titik batas, deskripsi jalur batas, dan informasi foto. Setelah selesai pada tanda tempat 1, kita akan menuju ke tanda tempat 2 mengikuti panduan Avenza Maps dengan cara masuk ke bernavigasi ke tujuan dan pilih bernavigasi ke tanda tempat 2. Kita telah sampai di lokasi tanda tempat 2. Silahkan klik hentikan navigasi. Dan kemudian lakukanlah pemasangan patok penanda batas kedua. Selanjutnya, kita akan melakukan pemberian kode pada plang dengan cara kode tanda tempat 2 berupa kode izin adalah HD, kode desa adalah Balukon, dan koordinat sesuai tanda tempat 2. Selanjutnya, kita akan mengambil foto lokasi 2. Dan selanjutnya, lakukan pengisian form penandaan batas. Setelah proses ini selesai, kita dapat mengekspor hasil penandaan batas lapangan dengan cara klik simbol pin garis 3, kemudian tekan garis 3 di sebelah kanan, ekspor lapisan, dan pilih format KML. Format inilah yang nantinya akan digunakan sebagai data penandaan batas lapangan yang kemudian dapat diolah dalam bentuk peta. Setelah proses ini selesai, catatan proses penandaan izin perhutanan sosial selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam pembuatan berita acara dan ditandatangani oleh pelaksana kegiatan. Selanjutnya, lapisan akan diekspor sebagai lampiran berita acara penandaan batas yang telah dilaksanakan oleh kelompok izin perhutanan sosial.
Adapun pembuatan berita acara dengan contoh sebagai berikut. Demikian telah kita ikuti proses pendanaan batas yang dapat dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan terima kasih.